prioritas ilahi atau epagelia. Saudara, katakan epagelia. Prioritas ilahi. Ya, saudara, ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Dan saya sudah jelaskan, saya menyimpulkan bahwa epagelia adalah God's art in giving His people. Jadi adalah seninya Tuhan, katakan seninya Tuhan di dalam memberi kepada umatnya. Ya, saudara, Tuhan itu sesuatu, Dia adalah Allah yang mempunyai arts, mempunyai seni, ya saudara. Jadi Dia tidak apa-apa itu langsung begitu, tetapi ada seninya. Nah, di sini kita melihat keindahan dari epagelia. Saudara, itu sebab saya ingin kembali membuka bersama dengan Anda dan membaca dalam 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang ke-9. 1, 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Ya, saudara, ini jelas sekali saya sudah sampaikan pada hari Minggu kemarin. Itu sebab kalau dia sudah mau meninggalkan kekayaannya dan menjadi miskin, ya, saudara, dia lahir di satu tempat makan, ya, palungan tempat makan daripada binatang-binatang domba dan kambing tersebut, ya, dari gembala-gembala tersebut, saudara. Dan Yesus dibaringkan di sana, dibungkus dengan kain lampin. Ya, disebutkan Alkitab, dibungkus dengan kain lampin. Ya, kita tahu kain lampin itu, saya mau tanya, tempatnya di tempat tidur, di ruang tamu, atau di dapur? Ya, di dapur. Saudara, kain lampin, lap, dalam bahasa Belanda lap. Nah, lap itu saudara, itu di mana? Di dapur. Itulah lap itu sudah kumal, ya barangkali agak kotor sedikit. Saya tidak tahu Yusuf mendapat dari mana itu lap, lampin itu, saudara. Dan bayi Yesus hanya diselimuti dengan lap itu saja. Ya, saudara. Nah, dia yang kaya tidak karu-karuan kayanya, mau menjadi miskin supaya kita yang miskin tidak karu-karuan menjadi kaya. Amin. Jadi saya dan saudara harus tahu ini merupakan korban yang luar biasa total dari Allah. Saudara, kalau saudara mendengar ini dan saudara tidak percaya, saudara, maka saudara mengalami kerugian yang dahsyat dalam hidup saudara. Tapi saudara mendengar ini, saudara percaya dan saudara yakin, saya datang kepada Tuhan, saya duduk, saya mendengar firman, dan saya akan pulang, saya akan melihat Allah melakukan pekerjaan yang besar. Ya saudara. Nah, itu begitu simpel. Tetapi apa yang Tuhan mau lakukan untuk memperkaya saudara dan memperkaya saya, ya, itu ada artsnya, ada seninya Tuhan. Ya, itu sebab saya ingin supaya kita semua menyadari akan hal ini. Saudara, dalam slide ini ada tulisan Jesus paid it all. Yesus membayar itu semuanya. Ya, saudara, Tuhan Yesus melunasi. Dia meninggalkan kekayaannya dan dia menjadi papa, dia menjadi miskin sekali. Ya, saudara, supaya kita dikayakan. Ini ayat yang kita baca tadi ya. Supaya apa? Supaya oleh karena supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, jadi saya dan saudara, kita mendengar, menangkap, dan kita mengaminkan dalam hidup kita bahwa saya percaya saya akan diperkaya oleh Tuhan. Ya, dan saya yakin kalau saudara meyakinkan diri saudara tentang hal ini, maka Tuhan akan melakukan semua. Katakan, karena Tuhan sudah kadung janji. Amin. Karena dia sudah kadung janji. Jadi saudara mesti tahu perjanjian Tuhan itu apa yang keluar dari mulut Allah. Yesaya menuliskan itu seperti hujan dan salju turun dari atas,
membasahi bumi, mengairi tanah, sawah, menumbuhkan buah-buahan, tanaman buah-buahan dan roti bagi orang yang lapar. Dan firman itu yang bagaikan hujan dan salju dari langit, itu tidak akan kembali sia-sia kepada Bapa di sorga. Amin. Melainkan, kalimat terakhir dari ayat itu, melainkan ia akan melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi firman ini kalau sudah dikeluarkan dari mulut Tuhan, saat ini saya dan Anda mendengarnya, itu sudah keluar dari mulut Allah, tidak akan kembali kepada Dia sia-sia. Semua katakan kecuali menghasilkan buah dan roti bagi saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Ya. Yang jelas itu adalah ya dan amin. Katakan ya dan amin. Ya, jadi saudara harus tahu bahwa ini adalah sesuatu perjanjian yang luar biasa dari Tuhan bagi kita semua. Saudara, janji atau promise ini disebutkan dengan kata epagelia. Dari kata epi di atas dan agelo, yaitu panggilan untuk menghadap, untuk menerima. Dan kata agelo hanya dipakai untuk Allah saja. Jadi semua yang dipanggil oleh Dia, katakan, bila saya dipanggil oleh Tuhan, dan setia pada panggilannya, saya termasuk orang yang menerima hak agelo, yaitu menerima. Ya, jadi saudara mempunyai hak. Haknya itu tulisannya simple, menerima. Saudara, itu agelo. Dan kata agelo hanya dipakai untuk Allah saja. Dia kepada siapa Dia berkenan, Dia panggil. Yang Dia tidak berkenan, Dia tidak panggil. Saudara. Jadi kalau saudara sudah datang ke gereja, saudara mendengar firman saat ini, saya beritahu Tuhan berkenan kepada saudara. Amin. Karena banyak orang tidak diperkenan oleh Tuhan. Jadi mereka tidak dipanggil. Mereka tidak ditimbali. Mereka tidak diundang oleh Allah. Ya. Nah, saudara, itu sebab epagelia itu berarti panggilan dari atas, ya. Panggilan dari atas kepada seseorang yang dipilih untuk datang menerima. Semua katakan, itu prioritas ilahi. Ya, jadi epagelia adalah prioritas ilahi. Dan kata epagelia ini diturunkan dari induknya, yaitu kata epagelma. Epagelma ini artinya suatu janji yang sudah terbukti terjadi. Ya saudara, bukan janji yang kosong, bukan janji yang ditunda, tetapi janji yang sekarang ini, Timothy, kamu datang ke rumah saya, ya siang ini jam 12, saya akan memberi ini kepada kamu. Saya datanglah ke rumah dia, saudara, dan jam 12 saya datang sana, saya menerima. Itu janji yang sudah terbukti, saudara. Tetapi kalau seseorang mengatakan pada saya, Pak Timothy datang pada saya bulan depan ya, hari Selasa, tanggal 17 jam 12. Saudara, itu bukan janji yang sudah terjadi belum. Karena baru minggu depan, bulan depan, tahun depan. Itu bukan epagelma. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada saya adalah epagelma. Karena kita adalah orang-orang yang epagelia. Amin. Kita ditimbali, kita diundang untuk menghadap Dia. Makanya di awal khotbah saya katakan, anak Tuhan itu kurang apa sebenarnya? Dia cuma datang ke gereja mendengar firman, Tuhan bekerja. Hebat kan? Apalagi kalau dia melakukan firman yang dia dengar. Itu ada bonus yang lain lagi. Saudara, jadi epagelia itu adalah sesuatu kenyataan yang bakal terjadi di dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Saudara boleh datang dengan kekhawatiran, putus asa,
segala macam problema yang tak terpecahkan dalam hidup saudara. Saudara. Tetapi ketika saudara mendengar firman, saudara mendapat perjanjian Tuhan. Nah, inilah evangelia. Kenapa? Karena evangelia ini sudah ada evangelma. Saudara enggak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah ragu dan bimbang. Karena sudah ada evangelma, sudah ada yang terjadi. Sebab itu saudara mesti tahu bahwa orang datang mendengar firman, menjadi anak Tuhan adalah orang yang sangat beruntung. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya ingin supaya kita semua menyadari tentang hal ini. Kalau saya dan saudara, kita menerima semua itu ada sumbernya. Katakan sumbernya Tuhan Yesus. Ya, saudara, kenapa demikian? Kenapa? Karena saya sudah jelaskan kemarin pada hari Minggu ya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Di dalam Green Literal Translation dikatakan. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. That being rich. Meskipun dia itu kaya. Ya, he became poor for your sake. Dia menjadi miskin. Karena demi siapa kamu? For your sake. Demi siapa kamu? Coba. Jadi dia itu mau turun dari sorga menuju ke dunia. Dari kekayaan yang dahsyat. Dia tinggalkan itu semua menjadi miskin. Katakan demi siapa saya? Ini, tangannya pakai gini ya. Demi siapa saya? Jadi saudara mesti tahu dia itu punya maksud. Kalau dia mau bikin kaya, 2 Korintus 8 ayat 9, dia mempunyai alasan kenapa aku ini menjadi miskin sekali dari lahirku. Ya, saudara, seseorang berkata, Guru, aku mau mengikut engkau. Tetapi izinkan aku untuk pamit orang tuaku lebih dahulu. Yesus berkata, aku tidak mempunyai rumah, tempat tinggal, bantal. Aku tidak mempunyai apa-apa. Apakah kamu rela mengikut aku? Saudara, itu dari lahirnya sampai dia menjadi sebagai rabuni, guru besar dalam usia yang 30-an tahun saja. Saudara, semua rabuni pada zaman dulu adalah umur paling sedikit 75 ke atas. Ya, sekitar 80 rata-rata. Itu baru menjadi rabuni. Kalau sudah tua sekali. Yesus umur 30-an tahun. Orang sudah memanggil dia rabuni. Kenapa? Karena pengajarannya mengherankan. Ya, saudara. Aku tidak punya tempat tinggal. Kamu mau ikut sama aku? Itu menunjukkan kemiskinannya. Saudara, ketika dalam perjalanan satu kali Yesus kelaparan. Yesus kelaparan kata Alkitab. Dan dia berhenti pada satu pohon ara. Dan dia melihat tidak ada buah. Dan dia berkata, hai pohon ara, mulai sekarang jangan ada buah keluar dari kamu. Saudara, kok bisa dia kelaparan? Ya yang jelas tidak punya kas, tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Siapa bendaharanya? Bendaharanya Yudas Iskariot. Mungkin dicuri oleh bendaharanya. Mungkin memang tidak ada korban kolektor yang masuk pada waktu itu. Sehingga mereka tidak bisa makan. Dan Yesus kelaparan. Saudara, miskin. Siapa bilang dia kaya? Dia miskin. Supaya saya yang miskin menjadi kaya. Saudara yang miskin menjadi kaya. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Itu sebab saya mengambil gambar ini, saudara. Dan ini gambar yang mengerikan, menyedihkan dari film Jesus, ya. Tapi saya tidak pernah melihatnya. Karena saya itu melihat darah itu saya tidak bisa. Ya. Nah,
Terjemahannya adalah meskipun kaya, ia menjadi miskin. Ayo kita baca. 1, 2. Meskipun kaya, ia menjadi miskin. Demi siapa kamu? Supaya kamu bisa menjadi kaya oleh kemiskinan orang itu. Ya, pada hari Minggu kemarin terakhir dalam khotbah saya menjelaskan of that one. Ya, saudara, of that one. Ini, ya. He became poor for your sake, demi siapa kamu, so that you might become rich by the poverty of that one. Kamu, orang itu. That one. Tidak disebutkan Yesus, tidak disebutkan Mesias. Tetapi that one, satu kata celaan dan penghinaan, penistaan. Ya, contoh kalau orang marah dalam bahasa Inggris, I don't want to see that one again until die. Aku nggak mau lihat orang itu lagi sampai mati. Nah, ini that one, nggak ada penghargaan sama sekali, saudara. Bukan that man, tetapi that one, saudara. Jadi dia itu sampai mati pun miskin, dicerca, dihina, that one. Jadi tidak ada tanda kekayaan dari Tuhan Yesus, tidak ada. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar firman, orang yang membaca firman, orang yang mengerti sabdanya, dirubahnya dengan dia bekerja pada orang ini. Sehingga orang-orang yang mendengar dia, orang-orang yang percaya kepada dia, diperkaya. Amin. Saudara, Yesaya 53 ayat yang kelima, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan membacanya. 1, 2. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Saudara, di sini kita tahu dengan jelas bahwa dia menerima timpaan semua celah. Miskin. Papa gak punya harga sama sekali. Ya, saudara. Dia diremukkan, dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Saudara. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saudara mesti tahu di sini dengan jelas, Yesus itu membayar semuanya supaya kita yang miskin sekali menjadi kaya. Ini harus saudara tangkap. Kalau tidak ada perbuatan dia tempo hari, bagaimana dia sampai tersiksa, sampai tertikam, sampai disalib. Saudara, lihat, kalau sampai tidak begitu, orang boleh meragukan siapa dia, janjinya seperti apa. Ya, saudara. Tetapi setiap orang yang sekarang ini percaya, katakan bila saat ini saya percaya, saya pasti menerima janji tersebut. Amin. Ayo tangan saudara. Bila saat ini saya percaya, pasti saya menerima janji tersebut. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi para kekasih, tidak ada alasan saudara kurang percaya. Kalau saudara datang tadi dengan kurang percaya, tidak apa-apa. Tapi setelah saudara mendengar firman ini, Yesus sudah membuktikan. Dia bukan cuma omong saja, bahwa aku kaya jadi miskin, supaya kamu yang miskin jadi kaya. Dia tidak cuma omong. Dia membuktikan dengan fakta hidup yang sengsara. Jadi para kekasih, kita harus besar hati. Kita mempunyai sumber dan kita mempunyai sang penguasa yang berjanji
untuk memperkaya hidup saudara. Dan dia sudah membayar itu. Ya, ini dahsyatnya dia. 1 Petrus 1 ayat 19, sekali lagi kita bangkit berdiri dan kita akan membacanya. 1, 2. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Melainkan dengan darah, apa sih ini? Maksudnya apa ini? Ayo kita baca ayat 18. 1, 2. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jadi saudara, apa yang melainkan dengan darah yang mahal? Yaitu hidup saya dan hidup saudara ini ditebus oleh Dia. Kenapa ditebus? Karena miskin sekali. Jadi Dia mau membayar supaya kita dimerdekakan untuk tidak jadi budak yang miskin, tidak punya tabungan, tidak punya kehidupan masa depan, tidak boleh bercita-cita sama sekali. Mimpi boleh, bercita-cita tidak boleh. Karena miskin. Kita ditebus dari itu semuanya. Jadi kalau sampai orang membaca ayat ini, namun tetap tidak percaya akan janji Allah, memang orang itu kelewatan sekali. Ya saudara, jadi saudara mesti tahu bahwa Tuhan memberi kepada kita perjanjian untuk kita mengalaminya. Amin. Ya, para kekasih, saya ingin lebih menjelaskan lagi mengenai soal korban dari Tuhan Yesus. Saudara, dalam Yesaya 53 ayat yang kelima tadi kita sudah baca ya, ini ayatnya. Tetapi Dia, ikuti saya, tertikam, diremukkan, ganjaran ditimpakan kepadanya. Itu yang saya strip ya. Saya underline di situ. Tertikam, diremukkan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Saudara. Jadi inilah yang Tuhan Yesus lakukan bagi saudara dan bagi saya. Membuang semua khawatir. Tanda tanya, benar enggak janjinya bahwa aku akan diperkaya? Kalau saudara percaya, saudara akan mengalaminya. Itu sebab saudara harus setia, mantap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Saja. Katakan saja. Tidak ada yang lain. Amin. Nah, itu penting sekali ya. Saudara, gambar ini baru beberapa tahun yang lalu saya melihatnya. Ibu Gembala mendapatkannya. Ditunjukkan pada saya terperangah sekali. Segitu tua, mungkin pada waktu itu 10 tahun atau 8 tahun yang lalu. Saudara, sebegitu tua, 60 tahun lebih, saya hidup baru satu kali seumur hidup saya melihat gambar. Ternyata Yesus di Taman Getsemani, itu Dia habis-habisan. Saya percaya gambaran lukisan ini adalah kenyataan Yesus pada waktu itu. Karena Dia sudah habis semua tenaganya. Sehingga Dia seperti tertelungkup saja. Dan Dia tidak berdaya. Sangat stres. Karena Dia harus minum apa? Cawan kutukan dosa dari orang sedunia. Dia sudah minta kepada Bapa, Bapa jikalau berkenan, biarlah lewat cawan ini. Tetapi di atas semuanya biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan Bapa tidak menjawab. Berarti terjadi sama Dia. Dia harus minum tuh cawan. Sudah sampai keringatnya
seperti darah menetes. Itu bukan sesuatu kata ilusi, ya, kata peribahasa. Seperti darah menetes, betul-betul berwarna merah darah. Kenapa? Karena semua pembuluh kapiler di sekujur tubuhnya pecah. Kenapa bisa pecah? Karena terlalu tegang. Ya, saudara. Saya membaca satu kisah bahwa setiap kali, ya, Tour de France, yaitu balapan sepeda jarak jauh yang melintasi daerah-daerah indah di seluruh Prancis. Ya, saudara, Tour de France. Nah, itu pasti ada satu atau beberapa orang yang jatuh ke bawah sebelum finish. Jatuh tidak kuat. Dan kulitnya mengeluarkan keringat darah. Kenapa? Karena pembuluh-pembuluh pecah. Karena terlalu tegang. Itu pertandingan balap sepeda yang sangat luar biasa beratnya. Saudara, Yesus mengalaminya sehingga peluhnya seperti darah, kata Alkitab. Ini ternyata, dan saya setuju dengan imajinasi yang dilukiskan di sini, karena dia sudah tidak punya tenaga lagi. Dia terlalu tegang, keringatnya seperti darah. Saudara, jadi di sini saya perlu menjelaskan panjang lebar betapa hebat pengorbanannya untuk memenuhi janji bahwa orang yang miskin semacam kita, semua katakan for my sake, demi siapa saya. Tuh lihat. Maka that one, Tuhan Yesus, that one, menyerahkan semuanya. Demi siapa saudara? Jadi kalau saudara dalam keadaan yang gak punya uang, saudara dalam keadaan yang gagal, saudara dalam keadaan yang setengah hancur, saudara dalam keadaan yang putus asa, ya demi siapa kau? Dia telah, that one, telah rela membayar semuanya. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak percaya. Hanya harus percaya. Kalau dia percaya, orang ini mendapat. Saudara percaya, saudara mendapat. Amin. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, angkat kembali dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu para kekasih, pulanglah. Terimalah damai, sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, usaha apapun yang saudara kerjakan berhasil, studi, kuliah, pelajaran dari segala usia, Tuhan memberkati, dan segala masa depan dan hari tua diberkati. Korban kolektor saudara dihargainya, teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10, sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, kembalikan pada saudara luar biasa. Dan berkat-berkat tidak akan berkurang di dalam hidup saudara. Engkau diperkaya karena dia mau menjadi miskin untuk supaya kita dijadikan kaya. Diberkatilah semua yang sudah datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.